seorang CEO menyadari bahwa anaknya yang buta, yang biasanya murung, kini menjadi lebih ceria. Diam-diam, ia pun mengintip keseharian putrinya, dan betapa terkejutnya ia ketika melihat putrinya bermain dengan seorang anak gembel. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Sebelum memulai ceritanya, jangan lupa klik subscribe, dan tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Keheningan di rumah besar itu terasa dingin. Bahkan di tengah hari yang terik, udara lembab membawa aroma bunga-bunga mahal dari taman yang terawat sempurna. Namun bagi Clara, aroma itu hanya menjadi pengingat akan kandang emasnya. Clara Alicia, putri tunggal dari CEO Alicia Group, Tuan Hadi, seharusnya menjalani kehidupan yang gemerlap. Namun, 6 bulan lalu, sebuah kecelakaan mobil merenggut penglihatannya, dan, tampaknya, juga merenggut seluruh jiwanya. Di usianya yang ke-7, Clara harus menerima kenyataan pahit, bahwa dunia yang dulu penuh warna, kini hanyalah kegelapan abadi. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di kamar, menolak bertemu siapapun. Ayahnya, Tuan Hadi, adalah seorang pria sukses yang terbiasa memecahkan masalah dengan uang. Ia telah mendatangkan para dokter mata terbaik, terapis, dan bahkan guru privat. Tetapi tak satu pun dapat mengembalikan cahaya di mata Clara, atau mengusir kabut kesedihan di hatinya. Sementara itu, Ibu Clara sudah lama meninggal dunia. Wanita itu meninggal saat melahirkan Tiara. Karena itulah, Tuan Hadi mencintai putrinya lebih dari segalanya. Tetapi kesibukannya sebagai CEO, membuatnya menghabiskan waktu di rumah hanya sebatas sarapan dan makan malam. Atau lebih sering, hanya di akhir pekan. Ketika ia di rumah, ia canggung. Ia hanya tahu cara memberikan hadiah, bukan kehadiran. Clara, ayah sudah belikan piano baru, yang seri terbaru. Besok guru musikmu akan datang, kata Tuan Hadi suatu malam. Suaranya dipenuhi nada putus asa yang disamarkan. Clara hanya mengangguk pelan, menyentuh tepi meja riasnya. Terima kasih ayah. Di balik kesopanan itu, ada kesepian yang menggerogoti. Ia merindukan hal-hal sederhana, seperti melihat langit biru, membaca buku cerita di bawah sinar matahari, atau sekadar menatap wajah ayahnya. Tetapi kini, ia hanya ditemani oleh suara langkah pengasuh, desahan AC sentral, dan gema kesunyian yang mencekiknya. Terkadang, Clara akan mencoba duduk di kursi kayu berukir, di bawah pohon Kamboja besar di halaman depan. Itu adalah usahanya untuk melihat dunia melalui indera lain. Mendengar gemerisik daun, mencium bau tanah basah, merasakan hangatnya matahari di kulit. Suatu sore, saat ia sedang duduk diam, tangannya meraba-raba halaman buku berhuruf Braille yang sengaja ia letakkan di pangkuan. Ia mendengar suara yang tidak ia kenali. Suara sepatu butut menyeret di jalan aspal di luar tembok pagar tinggi, disertai bunyi gemerincing botol dan kaleng yang beradu. Seorang anak laki-laki kurus, mengenakan kaos lusuh yang sudah tak jelas warnanya, dan celana pendek selutut yang robek di sana-sini, berjalan menyusuri jalan. Namanya Rico. Ia yatim piatu, tinggal bersama neneknya yang sakit-sakitan, dan setiap hari, ia memulung sampah di sekitar kompleks perumahan mewah. Rico juga berusia 7 tahun. Rico sudah sering melewati rumah mewah dengan pagar tinggi yang selalu tertutup rapat itu. Tetapi ia baru belakangan ini menyadari ada yang berbeda. Di bawah pohon Kamboja, di balik pagar besi yang jarang tertutup tirai dedaunan, ada seorang gadis cantik dengan kulit pucat, duduk diam. Setiap ia lewat, gadis itu selalu murung. Matanya yang indah tampak kosong, menatap lurus ke kehampaan. Rico memang tidak memiliki banyak hal di dunia, namun ia memiliki hati yang besar. Rasa iba muncul di dadanya yang kecil. Dibandingkan dengan gadis itu, ia mungkin miskin harta, tetapi ia masih memiliki sepasang mata untuk melihat dunia. Pada hari itu, saat Rico lewat, entah dorongan apa yang membuatnya berhenti. Ia menurunkan karung goni berisi barang bekas di samping pagar, membersihkan tangannya yang kotor ke celananya, dan berjalan mendekat ke pagar yang kebetulan agak renggang di salah satu sisinya. "Permisi," bisiknya. Clara tersentak. Itu bukan suara pelayan, bukan suara ayahnya. Suara itu terdengar muda, seusia dengannya. "Siapa?" tanya Clara.
Suaranya sedikit bergetar karena terkejut. "Namaku Riko." "Aku cuma lewat," jawab Riko, merasa bodoh. "Kenapa kamu berhenti?" Riko ragu sejenak. "Aku lihat kamu sedih terus." Air mata Clara tanpa sadar menetes. Hampir tidak ada orang yang mengatakan hal itu padanya. Semua orang hanya bersikap normal. Berpura-pura ia baik-baik saja. "Aku tidak bisa melihat." Clara mengaku dengan suara pelan. Ada jeda lama. Riko memandang gadis itu. Ia tidak tahu apa yang harus dikatakan. Akhirnya, ia hanya berkata, "Tapi kamu cantik, Clara," tersenyum kecil. Itu adalah senyum pertama yang tulus sejak kecelakaan itu. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Clara. "Aku mengumpulkan botol." "Untuk uang," jawab Riko jujur. "Untuk makan dan beli obat nenek." Clara Teggio membayangkan kehidupan yang sangat berbeda dari dirinya. "Apakah kamu punya waktu sebentar?" Riko menoleh ke karung di jalan. "Aku harus terus berjalan. Tapi besok aku lewat lagi. Jam segini, aku akan menunggumu," kata Clara, berpegangan pada harapan baru yang samar. Keesokan harinya, Riko datang, dan lusa, ia datang lagi. Karena Tuan Hadi selalu berangkat kerja pukul 7 pagi, dan baru kembali pukul 8 malam. Tidak ada yang memperhatikan kunjungan singkat Riko. Pagar rumah mewah itu memang dijaga oleh satpam. Tetapi Riko tahu jadwal pergantian shift mereka. Ia selalu masuk melalui pintu kecil samping, saat penjaga sedang berpatroli ke sisi lain. Riko dan Clara menemukan bahasa mereka sendiri. Riko tidak pernah merasa iba atau memandang Clara dengan kasihan. Sebaliknya, ia memperlakukannya seperti teman biasa. "Aku bawa ini, Clara. Bunga kembang sepatu. Baunya manis," kata Riko suatu hari, meletakkannya di tangan Clara. Clara menyentuhnya, merasakan kelopak yang lembut. "Sepertinya indah." "Terima kasih, Riko." Kadang mereka bermain menjelajah hutan rahasia di taman yang luas. Riko akan membimbing Clara melalui deskripsi suara dan bau. Seperti 2 langkah ke depan, ada bau melati. Sekarang belok kiri, ada bunyi gemerisik daun yang tinggi. Clara akan tertawa terbahak-bahak setiap kali ia berhasil menyentuh benda yang Riko deskripsikan. "Coba tebak, ini bentuk apa?" tanya Riko, memberikan sebatang ranting. "Seperti pistol mainan," jawab Clara. Jarinya telaten meraba. "Bukan, ini tongkat sihir." "Simsalabim, aku ubah kesedihanmu jadi tawa," seru Riko dengan semangat yang tulus. Tetapi hadiah terindah dari Riko adalah waktu membacanya. Setiap hari, Riko menyempatkan diri membawakan 1 buku dari perpustakaan di desanya yang usang. Meskipun Riko baru berusia 7 tahun dan membaca dengan sedikit terbata-bata, suaranya membawa Clara keluar dari kegelapan. Maka sang putri menemukan seekor naga yang ternyata baik hati, dan ia mengajarinya terbang melintasi bintang-bintang. Riko membaca, menirukan suara naga yang dalam. Clara duduk bersandar. Matanya yang buta kini seolah melihat galaksi baru. "Lanjutkan, Riko, jangan berhenti." Dalam beberapa minggu, perubahan pada Clara terlihat jelas. Wajahnya yang dulu selalu muram, kini sering dihiasi senyum lembut. Ia mulai makan dengan baik. Dan yang paling mengejutkan Tuan Hadi, ia sering tertawa, tawa yang renyah dan tulus yang tidak pernah terdengar sejak kecelakaan. "Clara, kamu terlihat jauh lebih baik," kata Tuan Hadi saat makan malam. "Terapismu bilang, kamu sudah mulai aktif lagi. Apa yang membuatmu bahagia?" Clara memiringkan kepalanya. "Aku punya teman baru, Ayah." Tuan Hadi tersenyum lega. "Oh, itu bagus sekali. Teman sekolahmu yang lama. Siapa namanya?" "Bukan. Dia temanku yang baru kukenal beberapa hari, Ayah. Dia hanya bermain di taman," jawab Clara, samar-samar menyembunyikan identitas Riko. Ia tahu, ayahnya tidak akan mengerti. "Suruh dia masuk. Nanti, Ayah belikan dia hadiah. Permainan atau boneka, apa saja yang dia mau." Clara menggeleng. "Dia tidak butuh itu, Ayah. Dia hanya ingin berteman denganku." Tuan Hadi tidak mendesak lebih jauh. Ia terlalu senang melihat putrinya hidup kembali. Bahkan, jika ia harus sedikit curiga dengan teman baru yang misterius ini. Suatu hari, Tuan Hadi memutuskan untuk bekerja dari rumah. Ada urusan mendesak yang bisa diselesaikan melalui konferensi video. Tepat pukul 3 sore,
Saat ia sedang berjalan menuju dapur untuk mengambil air, ia mendengar tawa riang dari taman. Itu adalah tawa Clara. Ia beringsut ke jendela dan mengintip. Jantungnya mencelos. Di bawah pohon kamboja, Clara sedang meraba wajah seseorang dengan hati-hati. Lalu ia tertawa. Dan orang itu adalah seorang anak laki-laki. Anak laki-laki yang pakaiannya kotor dan berlubang. Rambutnya acak-acakan, kakinya penuh lumpur kering. Seorang anak gembel, pikir Tuan Hadi dengan jijik yang tiba-tiba kemarahan membakar wajahnya. Bagaimana mungkin pengawal-pengawalnya membiarkan pemulung masuk ke halaman rumahnya dan bermain dengan putrinya? Itu adalah penghinaan terhadap status dan keamanan mereka. Tuan Hadi membuka pintu kaca dengan gebrakan keras yang mengagetkan Clara dan Rico. "Hei, apa yang kamu lakukan di sini?" teriak Tuan Hadi. Suaranya menggelegar. Rico langsung berdiri tegak, matanya yang polos membulat ketakutan. "Aku bermain, Om," jawab Rico, suaranya bergetar. "Bermain? Pulang? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Ini bukan tempatmu. Keluarlah dari pekarangan ini sekarang juga." Tuan Hadi menunjuk ke arah pagar dengan jari telunjuk yang gemetar. Clara yang terkejut mencoba menenangkan ayahnya. "Ayah, jangan, dia temanku. Dia tidak berbuat salah." "Diam, Clara. Ayah tidak ingin kamu berteman dengan anak seperti ini. Pergi, Nak. Jangan pernah kembali ke sini. Aku akan panggil keamanan jika kamu berani melintas di depan rumah ini lagi," ancam Tuan Hadi. Tatapannya tajam, meremehkan, dan penuh penghakiman. Rico, tanpa kata-kata, mengambil langkah mundur, menundukkan kepalanya, dan berlari sekencang mungkin menuju pagar, meninggalkan cerita naga yang belum selesai di pangkuan Clara. Tuan Hadi berbalik ke arah Clara. "Dengarkan ayah. Kamu adalah putriku. Kamu pantas mendapatkan teman-teman terbaik. Anak-anak dari kolega ayah. Anak-anak yang bersih, yang berpendidikan. Anak itu, dia hanya seorang pemulung. Dia akan mencuri atau berbohong padamu. Ayah tidak mau kamu berhubungan dengan sampah masyarakat seperti itu." Clara berdiri kaku. Air mata panas mengalir di pipinya yang buta. "Ayah jahat, ayah tidak tahu. Dia satu-satunya yang mau main denganku. Ayah sudah merebut mataku. Ayah tidak boleh merebut kebahagiaanku." Sejak hari itu, rumah itu kembali sunyi. Bahkan lebih sunyi dari sebelumnya. Tawa Clara menghilang seolah tidak pernah ada. Ia menolak makan dan hanya menghabiskan waktu di tempat tidur, berbalik dari ayahnya setiap kali Tuan Hadi mencoba berbicara dengannya. Pada minggu ketiga, Clara jatuh sakit. Demam tinggi menyerangnya, dan tubuhnya menjadi lemah. Dokter pribadi Tuan Hadi tidak dapat menemukan penyebab fisik yang jelas, selain stres. Tuan Hadi duduk di samping tempat tidur putrinya, memegang tangan Clara yang panas, hatinya hancur. Ia melihat putrinya layu di depan matanya sendiri. Clara tiba-tiba membuka matanya. Meskipun pandangannya masih gelap, suaranya serak dan pelan, tetapi kata-katanya menusuk langsung ke hati Tuan Hadi. "Ayah, kenapa ayah melakukannya?" tanya Clara. "Kenapa ayah memisahkanku dari Rico?" Tuan Hadi tak bisa menjawab. "Ayah hanya ingin yang terbaik untukmu, Nak. Ayah takut dia akan menyakitimu. Dia tidak punya apa-apa." "Justru itu, ayah." Clara membalikkan tangannya, mencengkeram tangan ayahnya. "Ayah bilang, dia tidak punya apa-apa, tapi dia memberiku segalanya. Dia memberiku waktu, tawa, dan cerita. Dia tidak memandangku sebagai anak buta, tapi sebagai teman. Dia tidak menghakimiku. Tapi, ayah menghakiminya hanya karena dia miskin. Ayah, mataku memang buta, tapi hati ayah tidak buta, kan? Kenapa ayah tidak melihat kebaikan dalam dirinya?" Kata-kata itu menghantam Tuan Hadi seperti badai. Dia menundukkan kepalanya, menyadari kekejian dan kesombongan dirinya. Ya, si CEO kaya raya telah meremehkan seseorang hanya berdasarkan penampilan dan kekayaan. Dan harga yang harus ia bayar adalah kesedihan dan penyakit putrinya sendiri. "Maafkan ayah, Clara. Ayah terlalu bodoh. Ayah akan memperbaikinya. Ayah janji," bisik Tuan Hadi. Air mata seorang CEO mengalir di pipinya. Keesokan harinya, Tuan Hadi tidak pergi ke kantor.
Ia meminta sopirnya mengantarnya, bukan ke kantor pusat perusahaannya, melainkan ke jalan-jalan di sekitar kompleks perumahan mewah. Ia mencari anak laki-laki kurus, dengan kaos lusuh dan karung goni. Setelah mencari hampir sepanjang hari, ia menemukan Rico sedang memilah botol kaca di tempat sampah umum yang agak jauh dari rumahnya. Tuan Hadi turun dari mobil, mengenakan jas mahal yang kontras sekali dengan lingkungan itu. Ia berjalan perlahan menghampiri Rico. Rico mendongak, dan terkejut melihat pria yang menghardiknya, kini berdiri di depannya. Ia menciut ketakutan. Tuan Hadi berjongkok, berhadapan langsung dengan Rico. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat sampah masyarakat, melainkan mata yang jujur dan tulus. "Rico," kata Tuan Hadi, suaranya lembut. "Saya ayah Clara. Saya minta maaf." Rico menatapnya dengan bingung. "Saya minta maaf karena telah mengatakan hal-hal buruk kepadamu. Saya egois dan sombong. Clara sakit. Dia merindukanmu. Saya ingin kamu kembali bermain dengannya." Rico mengusap hidungnya dengan punggung tangan yang kotor. "Clara sakit, Om." "Ya, dia demam tinggi. Karena saya mengusir satu-satunya teman yang ia miliki." Tuan Hadi mengeluarkan dompet tebal, tetapi ia menyimpannya kembali. Ia tahu, Rico tidak menginginkan uang. "Rico," kata Tuan Hadi, setelah berpikir sejenak, "saya tidak bisa membayar kebaikanmu kepada putriku, tapi saya ingin memberikanmu sesuatu yang nyata. Saya akan memberikanmu beasiswa penuh, sekolah di mana saja yang kamu mau, sampai kamu lulus kuliah. Dan saya akan menanggung biaya pengobatan nenekmu. Sebagai gantinya, tolong, jadilah teman Clara lagi." Rico tidak langsung menjawab. Ia menatap ke langit. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak perlu memikirkan sampah esok hari. Sebentar lagi, ia bisa belajar, dan ia bisa membantu neneknya. Dan yang terpenting, ia akan bertemu Clara lagi. "Aku akan kembali, Om," kata Rico, akhirnya menganggukkan kepala dengan mantap. "Aku akan membacakan cerita naga itu sampai selesai." Ketika Rico kembali ke rumah mewah itu, ia tidak lagi menyelinap. Ia disambut dengan hangat oleh Tuan Hadi sendiri, yang telah menunggu di pintu gerbang. Clara, yang terbaring lemah, segera bangkit ketika ia mendengar suara langkah yang ia kenali. Tuan Hadi mengantarkan Rico ke kamar putrinya, lalu mundur, membiarkan mereka berdua. "Rico, apa itu kamu? Kamu kembali!" seru Clara. Suaranya kembali mengandung kehidupan. Rico mendekat dan memegang tangan Clara. "Aku kembali, Clara. Aku akan terus datang. Jangan sakit lagi." "Ya." Rico kemudian mengambil buku Braille yang ada di meja nakas Clara. Buku dongeng yang Tuan Hadi belikan, tetapi tidak pernah dibaca. Rico tidak bisa membaca huruf Braille, tetapi ia ingat ceritanya dari buku lusuh miliknya. Clara menyentuh halaman itu. Rico mulai bercerita. Suaranya kecil tapi jelas, mengisi kamar besar itu dengan keajaiban, tawa, dan persahabatan sejati. Tuan Hadi berdiri di luar pintu, mendengarkan tawa putrinya yang kembali meledak. Ia akhirnya menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah apa yang bisa dilihat oleh mata, tetapi apa yang bisa dirasakan oleh hati. Ia telah menjadi seorang ayah yang buta, disilaukan oleh kekayaan dan status, tetapi kini, melalui mata buta putrinya dan hati mulia seorang anak pemulung, ia mulai melihat dunia dengan lebih jelas. Tahun-tahun berlalu. Rico tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan berpendidikan. Beasiswa dari Tuan Hadi membuka pintu menuju masa depan yang cerah. Clara, meskipun tidak pernah mendapatkan kembali penglihatannya, menemukan jalannya sebagai penulis inspirasional. Keduanya tetap menjadi sahabat terbaik. Tuan Hadi tidak pernah lupa pada saat ia harus berjongkok di hadapan seorang anak pemulung untuk memohon pengampunan. Kisah Rico dan Clara menjadi pengingat abadi baginya bahwa hati adalah kompas yang lebih jujur daripada mata. Dan persahabatan sejati tidak mengenal pagar pembatas atau perbedaan status.